Ya, selain masalah laba, Bank Syariah juga punya masalah lain, pengucuran kredit yang akhirnya macet, atau kalau di Bank Syariah istilahnya pembiayaan yang macet, semakin bertambah. Melambatnya bisnis di tanah air sangat berpengaruh besar bagi perbankan syariah. Apalagi Bank Syariah merupakan bank yang memiliki skema bagi hasil dengan sektor real. Sehingga memburuknya dunia bisnis bisa langsung membuat kualitas pembiayaan Bank Syariah menurun. Hal ini dialami PT Bank Muamalat yang hingga paruh waktu pertama tahun ini mencatat kenaikan rasio pembiayaan bermasalah menjadi 3%. Posisi NPF memang sampai dengan posisi Juni mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan akhir tahun. Kita posisi Juni itu berada di angka 3%, ya, 3%, dan tentu kita masih berada di bawah ketentuan dari OJK. Ya, saat ini kan grossnya ada 5%. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Bank Muamalat. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan, rasio pembiayaan bermasalah Bank Syariah memang terus meningkat. Bahkan puncak tertinggi rasio pembiayaan bermasalah terjadi di bulan Februari, yang tercatat lebih dari 3,5%. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penggiat perbankan syariah. Apalagi sampai saat ini, perbankan syariah masih belum berhasil menguasai 5% pangsa pasar perbankan secara keseluruhan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengamat perbankan syariah menilai turunnya laba bank syariah dampak dari turunnya laba bank konvensional. Nasabah pembiayaan atau debitur jadi faktor kunci terjadinya turunnya laba di beberapa bank syariah. Semua berlaku tidak hanya di industri perbankan syariah. Nah, mungkin kalau ada 1-2 bank yang masih labanya bagus, itu karena dia masuk kepada industri yang kebetulan captive, gitu ya, captive market buat perbankan syariah tertentu. Dan captive marketnya ini dalam kondisi yang baik sekarang. Tapi rata-rata market, rata-rata nasabah-nasabah yang ada di konvensional maupun di syariah sekarang itu memang mengalami tingkat penurunan dari sisi kemampuan untuk mengembalikan pinjaman-pinjamannya. Itu bisa dilihat dari NPL kalau di konvensional yang naik dan NPF di syariah yang juga